Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Salam, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu, saya merasa sukacita boleh kembali melayani di tempat ini. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segala syukur, dengan segala ucapan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Datang
bersyukur jikalau pada hari ini kami masih bisa ada di tempat ini Tuhan, untuk memuji, untuk meninggikan nama-Mu. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami membawa hati kami membawa hidup kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. 6 hari sudah kami lalui Tuhan, dan ini saatnya Tuhan kami melepaskan kerinduan kami. Karena hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami membawa hati kami. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Sungguh Kau terindah Tuhan. Selamanya ku juga kami muliakan di pagi hari ini, di hari Minggu yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami dan layakkan kami datang ke hadirat Tuhan, untuk kami bisa memuji dan memuliakan Engkau
sehingga segala pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kesempatan melayani Engkau pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menuntun, memberikan sukacita dan memberikan kemampuan, sehingga pelayanan kami hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di lantai 1 dan lantai 2. Tuhan juga memberikan kami sukacita yang sama dalam memuji Engkau. Sidang jemaat yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini dengan segala baik. Sidang jemaat yang tidak bisa beribadah oleh karena halangan apapun, biarlah Tuhan menolong mereka dan memberikan kesempatan boleh beribadah pada hari-hari yang mendatang. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sapa kembali semuanya, shalom. Shalom. Berikan tos kanan kiri, katakan Yesusku dahsyat. Berikan tos kanan kiri. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang dahsyat. Curahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, takkan bentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kita naikkan pujian dari awal. Sungguh indah Tuhan melangkah bersamamu. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, takkan bentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, Kau yang terhebat. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Siapa yang percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu pasti ada kuasa? Amin. Kita mau naikkan pujian, ada kuasa dalam namanya. Tuhan
Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Boleh ke depan. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya akan memulai kesaksian. Sebentar aja. Ya, jadi saya melakukan kesaksian. Saya bersyukur buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu pokoknya Tuhan benar-benar menegur saya, bukan menegur, mengingatkan saya. Jadi pada beberapa minggu yang lalu saya pergi doa malam di salah satu gereja gitu, semuanya tentang firman-Nya tentang kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Awalnya saya mikir, apa sih ini kuatkan dan teguhkan, aku lagi gak ada masalah kok Tuhan. Kuatkan dan teguhkan, paling ya sudahlah, cuma tak dengerin aja waktu itu. Lalu kemudian Jumat itu di kantor saya ada PD. Pertama kali PD itu juga mengatakan tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya pikir apa sih ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatiku. Aku sudah kuat, aku pikir gak ada masalah kok Tuhan, aku gak ada masalah. Sama orang kantor semuanya baik, sama temen semuanya baik, sama semuanya saya baik kok Tuhan. Emang ada apa kok Tuhan kok selalu negur kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu kemudian di hari Minggu Bapak juga menyampaikan yang kurang lebihnya sama, kalau nggak salah saya ingat. Pokoknya selama hari Kamis, Jumat, Minggu itu semuanya itu kurang lebih tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu saya mikir, aduh ada apa sih Tuhan gitu. Ternyata beberapa hari yang lalu waktu habis pulang kantor Jumat kalau nggak salah, Jumat lagi enak-enak tidur, kemudian Tuhan flashback itu. Ternyata Tuhan mengingatkan saya tentang pelayanan. Ternyata selama ini dulu, kalau mungkin Bapak Ibu ngerasa dulu saya waktu pelayanan tuh semangat banget pelayanan, semuanya saya lakuin. Lalu kemudian saya ingat, oh iya ya Tuhan, kayaknya pelayanan saya lagi turun. Saya bilang, iman saya ini lagi turun, saya banyak banget berbuat dosa sama Tuhan. Memang berjalan di dalamnya Tuhan itu gak mudah gitu. Kayak kita merasa iri sama orang yang di luar. Aduh Tuhan, yang di luar kok enak ya, yang hari Minggu gak ke gereja atau gak pelayanan. Saya kok setiap hari harus mikirin pelayanan. Di tempat kerja saya merasa saya harus sabar gitu. Ternyata karena prinsip saya kan let everything you do be done in love. Jadi lakukan semuanya dengan kasih. Di pekerjaan, di pertemanan, semuanya lakukan dengan kasih. Karena saya percaya kalau kita melakukan dengan kasih, kita jujur, kita percaya walaupun kita diinjak-injak, Tuhan tidak akan membiarkan kita terinjak gitu kan. Lalu saya mikir, aduh Tuhan, iya ya, kayaknya pelayanan saya mulai hari-hari ini turun Tuhan, saya bilang. Makanya itu Tuhan selalu negur saya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena memang pelayanan itu susah, maksudnya dalam arti tidak semudah yang kita pikir kayak di WL gitu kan, kita nyanyi, mempersiapkan lagu itu juga perlu kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan, maksud Tuhan itu apa? Sampai akhirnya saya nentuin lagu ini, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa? Aku nggak paham Tuhan, aku nggak paham gitu. Dulu waktu iman saya lagi tinggi-tingginya, asik bukan lagi tinggi-tingginya, maksudnya lagi deket banget sama Tuhan. Setiap kali dikasih lagu, setiap kasih pelayanan, oke Tuhan saya siap melayani. Dikasih pelayanan, kepercayaan, oke Tuhan saya siap melayani. Tapi akhir-akhir ini saya merasa itu sebuah tekanan bagi saya, karena pelayanan itu sebuah beban mungkin dalam diri saya yang udah iman saya sudah turun gitu kan. Terus kemudian dari Jumat itu saya merenung, saya menangis sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan terima kasih sudah diberikan kepercayaan untuk melayani, tapi ampuni saya kalau saya merasa ini sebuah beban bagi saya. Karena pelayanan itu bukan beban, itu sebuah talenta yang Tuhan berikan buat kita untuk melayani, untuk memberkati orang-orang gitu. Saya cuma bilang, Tuhan pulihkan, kembalikan. Saya nggak mau pelayanan ini jadi beban terberat dalam hidup saya. Karena saya merasa akhir-akhir ini pelayanan itu jadi beban terberat, jujur saja. Makanya susah untuk saya kembali ke jalannya Tuhan, itu susah. Saya bilang, Tuhan kuatkan saya, teguhkan saya. Saya percaya pelayanan yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, entah itu menurut manusia itu tidak sempurna, tapi Tuhan sudah memberikan itu, kami percaya itu yang terbaik buat setiap kami, kayak gitu. Jadi ya ini kesaksian dari saya. Saya mengucap syukur kalau Tuhan masih peduli, Tuhan dan Roh Kudus masih mengingatkan saya malam itu. Dan pada akhirnya waktu hari itu, lalu kemudian di
Jumat itu karena sebelumnya Jumat itu ada PD juga, kebetulan PD di mana? PD di kantor. Itu saya juga merasa bersyukur gitu. Tuhan terima kasih juga. Tuhan pokoknya dari hari 2 minggu yang lalu Tuhan benar-benar meneguhkan, kayak kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang awalnya saya nggak ngerti maksud Tuhan ini apa. Aku nggak ada masalah kok Tuhan. Aku baik-baik saja. Ternyata Tuhan di situ menegur untuk yuk pelayananmu sekarang lagi kendor gitu. Pelayananmu sekarang lagi kendor. Yuk kuatkan dan teguhkan hatimu, bersabar bahwa di jalan Tuhan itu pasti ada rencana Tuhan yang baik buat kita. Sekian kesaksian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita selanjutnya akan memberikan persembahan kita. Kita satu dalam hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Jikalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini untuk kemuliaan namamu Tuhan dan meninggikan namamu di tempat ini. Engkau berkati juga yang mengolah Tuhan persembahan ini, Tuhan berikan hikmat marifat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita naikkan pujian, segala puji syukur. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
kami bersyukur Tuhan. Di hati mari jemaat Tuhan katakan dengan tegas, takkan pernah kami Tuhan yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesus, terima amin. Korban syukurku yang mengalir, lagi sekali, yang mengalir Tuhan, yang mengalir, lagi jemaat, yang mengalir dari hati, di hatiku sebagai persembahanku, mengalir dari hati kami, menyembah mengagungkan Engkau. Oh Yesus, terima sembah syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terbaik yang kami punya adalah hati kami. Yang terbaik yang ada pada diri kami bukan harta yang kami bawa kepada Engkau. Kami bawa hidup kami yang penuh dengan dosa dan kekurangan ini. Karena darah-Mu yang kudus telah menyucikan kami di Kalvari. Itulah yang melayakkan kami menghampiri hadirat-Mu hari ini. Dan kami berani menyeru nama-Mu Yesus, Tuhan Bapa, Aba, Allah kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada hari Sabat yang mulia ini. Kami diberi waktu menghampiri hadirat-Mu. Siapakah kami Tuhan? Pikiran kami, otak kami, hati kami, mata, seluruh panca indera kami penuh dengan dosa dan kenajisan. Terima kasih tangan-Mu terbuka menerima kami pada pagi hari ini. Dan kami sudah belajar menyembah-Mu lewat pujian dan penyembahan pada hari ini. Terimalah semua itu Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Untuk kami siap mendengar firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih sekali lagi ya Allah yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk pelayan Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, shalom, dan selamat pagi, shalom. Jemaat yang di lantai 1 dan jemaat yang mengikuti di channel YouTube kami juga yang setia dan mendengarkan firman Allah. Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Kalau saudara sudah melihat dan menerima flyer pada hari ini, flyer khotbah saya, rangkuman khotbah saya pada hari ini merupakan kelanjutan dari khotbah saya pada hari Minggu yang lalu, yaitu memata-matai kemenangan. Dan pada hari ini kita akan melihat pada bagian yang kedua, bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita. Mari kita membaca dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal 13 dimulai ayat 1 dan 2 dulu. Lalu kita lompat pasal 14, Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Kita mulai dulu ya, pelan-pelan saya tunggu jemaat membuka
Alkitab elektronik atau fisiknya sampai ketemu atau tidak sempat membawa, saudara, di gereja sudah disiapkan juga firman Tuhan yang disiapkan lewat multimedia ya. Bilangan 13 ayat 1 sampai 2, 14 ayat 6 sampai 9. Saya membaca ayat 1 jemaat, ayat 2 pasal 13. Tuhan berfirman kepada Musa, jemaat, suruhlah berapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Pasal 14 ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak pada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Puji Tuhan, kita katakan amin. Amin. Saudara, dunia sekarang sudah memasuki babak baru peperangan dari konvensional, dari yang biasa ketemu orang perang-perang begitu, dengan peperangan yang berbentuk cyber. Cyber itu enggak kelihatan orangnya tapi orang mati. Kalau saudara perhatikan gambar di depan ini adalah berita yang viral, sangat viral 2 hari 3 hari belakangan ini, di mana musuh dari Israel yaitu Lebanon yang menyerang bangsa Israel minggu-minggu sebelumnya, bulan Oktober yang lalu, awal Oktober menyerang Israel. Israel tidak bergerak kemana-mana. Mereka tidak melakukan serangan konvensional, orang datang menyerang dataran Golan atau pergi ke Lebanon, enggak. Tiba-tiba hari Senin yang lalu, hari Rabu ya, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, itu terjadi tiba-tiba semua pager dan walkie-talkie atau HT, pager kalian pasti nggak kenal ya. Pager itu sebuah alat komunikasi sebelum adanya Android, sebelum ada handphone, dulu pager namanya. Pager itu biasa kita taruh di sini, di pinggang atau di saku, hanya bisa melihat pesan, message, itu kayak SMS gitu ya. Baru setelah itu muncullah HP. Nah itu semua meledak di seluruh Lebanon. Kenapa mereka masih pakai teknologi yang seperti itu padahal sudah zaman now? Karena apa? Karena mata-mata atau sistem cyber mata-mata bangsa Israel sangat maju. Android itu gampang disadap. Sehingga mereka menggunakan teknologi jadul untuk mereka berkomunikasi supaya nggak bisa disadap oleh Israel. Tapi kita sudah membaca tadi, mata-mata Israel ini sudah dimulai sejak Bilangan pasal yang ke-13 tadi. Ketika mereka menggunakan teknologi ini, seluruh pager punyanya pejuang-pejuang Lebanon itu meledak dan terbunuh begitu banyak orang, dan ribuan, 3.000 orang semua luka celaka. Bayangkan, orangnya tidak ada menembak, tetapi musuh bisa dijatuhkan. Ini salah satu bukti apa yang kita baca bukan kebetulan. Saya hari Minggu yang lalu berkhotbah tentang mata-mata ini, hari Rabunya terjadi kejadiannya. Dan hari ini saya sambung lagi. Jadi khotbahnya update ya. Saya tidak sedang bernubuat saudara ya minggu lalu ya. Tidak sedang bernubuat tentang keadaan di Timur Tengah. Tapi itulah fakta. Itulah yang terjadi. Bahwa ayat yang barusan kita baca itu sampai hari ini masih terjadi saudara. Kehebatan dari mata-mata yang ada di Israel, dulu 12 orang diutus memata-matai tanah Kanaan. Tetapi sekarang sudah tidak kelihatan mata-matanya.
Jangan-jangan Pak Yefta ini mata-mata sana. Jangan-jangan loh ya, jangan-jangan saudara mata-matanya dari Jerman itu, jangan-jangan itu mata-mata dari siapa yang tahu? Itulah kehebatan pekerjaan mata-mata. Nah, ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel ini, pilih 12 orang untuk memata-matai tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu sungguh benar. Bangsa Israel sampai hari ini saudara dibuat bingung semua negara di sekelilingnya. Semua negara yang mengelilingi, mengeroyoknya, dibikin bingung semuanya. Saya bukan pengamat politik, tetapi karena Alkitab kita bicara tentang bangsa ini, maka mau tidak mau seorang hamba Tuhan bukan menggaduk-gadukkan, menghubung-hubungkan, tetapi kita harus melihat bahwa memang bangsa ini dipastikan oleh Allah bahwa tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah itu sungguh-sungguh benar dan luar biasa. Saya tidak sedang berbicara politik yang terjadi di sana, tetapi mata-mata yang diutus oleh Musa pada waktu itu, mereka memastikan bahwa janji Allah terhadap bangsa itu ya dan amin. Itu yang pertama minggu lalu saya khutbahkan. Dan pada hari ini kita akan melihat untuk apa memata-matai. Tuhan yang sudah berjanji kok dia menyuruh dirinya dimata-matai. Kalimat-kalimatnya, firmannya dimata-matai. Pada bagian yang sudah kita baca tadi. Untuk membuktikan bahwa kekuatan musuh itu sesungguhnya tidak besar. Amin saudara. Allah mempersilahkan dirinya, firmannya diperiksa, dicek, uji. Allah pernah mengatakan, ujilah aku dalam kitab Maliaki, apakah firmanku itu nyata benar atau tidak. Kali ini Tuhan menyuruh bangsa ini ke tanah Kanaan untuk membuktikan kalaupun ada musuh di sana, maka musuh itu tidak sebesar kuasa Allah. Kuasa musuh itu ada saudara. Ini perlu saya sampaikan. Kuasa musuh, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa dunia ini ada saudara. Dia berkuasa. Iblis berkuasa. Uang berkuasa. Dukun ada kuasanya. Tapi yang perlu saudara garis bawahi satu ini. Mereka tidak maha kuasa. Amin saudara. Musuh itu ada kekuatannya. Saya tidak mau supaya kita menjadi orang Kristen seperti hidup di awang-awang. Lalu pendeta mengingatkan iblis itu tidak ada. Dari kecil kan kita sudah diajari supaya tidak takut setan. Orang tua kita malah bilang apa? Jangan takut, nggak ada itu, nggak ada. Ada, eksis. Tuhan menunjukkan satu fakta, dia tidak menutup-nutupi keadaan yang akan dijalani bangsa Israel. Akan ada masalah, akan ada suku bangsa di tanah Kanaan yang kuat. Akan ada kuasa kegelapan yang menaunginya, nanti saya jelaskan. Karena yang melindung mereka sudah pergi, itu kuasa kegelapan, betul ada. Tapi satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa semua musuh, semua kekuatan itu tidak lebih besar kuasanya daripada Allahmu. Amin. Musuh berkuasa, tapi Allah kita maha kuasa. Itu yang sedang diajarkan oleh Allah kepada bangsa ini. Silakan kamu lihat. Mengikut Yesus, mengikut Tuhan itu, Tuhan tidak menutup-nutupi fakta. Supaya orang Kristen jangan acuh tak acuh terhadap kuasa kegelapan, terhadap iblis. Jangan acuh tak acuh. Tuhan meminta kita supaya sadar. Jangan cuek. Apa itu di dunia modern ini kok masih ada setan.
Di dunia modern kok ada santet-santet, jampi-jampi dan lain sebagainya, mantra-mantra. Ada, tetapi itu tidak maha kuasa. Saya buktikan dulu ya jemaat Tuhan. Saya tidak mewakili setan ya untuk mempromosikan dirinya. Tapi saya ingin membuktikan bahwa dia ada. Saya ingin mengatakan bahwa masalah itu ada. Dulu ya, kita membaca ini sumbernya dia. Kekuatan musuh ini bersumber dari ini. Yesaya pasal 14 ayat 12. Dia berkuasa dan bukan kaleng-kaleng saudara. Bukan kaleng-kaleng musuh kita, musuh rohani ini ya. Nanti saya bicara musuh permasalahan kita di dunia ini. Ya, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yang sabar ya. Ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Tolong dibantu baca. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Siapa itu? Hai bintang timur, putra fajar. Lucifer ya. Dalam bahasa Latinnya, hai bintang timur, hai putra fajar. Ini Lucifer, salah seorang malaikat, penghulu malaikat, pemimpin malaikat yang ada di sorga. Ya, ada banyak informasi di Alkitab. Pemimpin-pemimpin malaikat ini setidaknya ada 3 yang kita tahu. Gabriel yang selalu jadi juru bicara, Gabriel, lalu Mikael, ini penghulu jenderal pimpinan malaikat khusus berperang, pengawal penjaga, lalu yang terakhir ini Lucifer, putra fajar ini. Dia pemimpin, pemuji dan penyembah di surga pada waktu itu. Tetapi kemudian dicatat oleh Nabi Yesaya, beginilah kronologi iblis itu muncul pertama kalinya. Lanjut. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi, dilempar terus. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Luar biasa kekuatannya. Bintang fajar yang satu ini luar biasa, beda dia dengan malaikat-malaikat biasa. Tapi dijatuhkan, dilempar oleh Allah. Mengapa? Ayat 13. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, Ya, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang ingin Allah. menyamai Allah, itu tok dosanya. Ingin menyamai Allah, pride, kebanggaan, kesombongan, inilah dosa pertama yang membuat malaikat ini jatuh dan menjadi iblis. Terus, Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ingin menyamai Allah, ini dosanya. Terus, Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. ini fakta saudara. Ini fakta. Bahwa musuh kita, bahwa iblis itu real, ada. Dan di mana dia sekarang? Disebutkan di Alkitab sudah dilempar ke bumi. Mana bumi yang saudara injak itu? Selama saudara menginjak bumi, maka saudara selalu akan bertemu dengan dia. Pertemuan pertama kontak langsung antara dia dengan manusia itu terjadi di tengah-tengah kebahagiaan pernikahan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia ada di sana. Saya ingin memberitahu bahwa di tengah-tengah kebahagiaan sebuah pernikahan, jangan terlena, jangan tidak waspada karena berkata, kita anak Tuhan tenang aja. Jangan terlena, awake. Kita harus memiliki sikap yang sadar bahwa dia ada. Bahkan di Taman Eden yang diberkati oleh Tuhan, yang diproteksi oleh Allah, Allah mengizinkan dia ada di sana. Berarti untuk apa? Ada maksud Tuhan saudara. Dengan sangat gampang Allah menutup Taman Eden dan tidak bisa dimasuki oleh iblis. Sangat mungkin dan sangat bisa. Tapi mengapa Allah mengizinkan itu? Mengapa kita sudah menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, tapi mengapa masalah persoalan itu masih ada?
Nanti saya akan jelaskan. Saya ingin buktikan dulu. Di Taman Eden, dia sudah hadir dalam bentuk ular. Ya, bentuk ular, lalu berkomunikasi mempengaruhi manusia. Manusia gagal. Saudara perhatikan, saya tidak ingin mengagung-agungkan kekuatannya, tapi dia pernah mengalahkan manusia pertama. Kamu manusia keberapa? Halo? Iblis yang kalian bilang tadi itu, enggak ada itu. Dia sudah punya riwayat mengalahkan manusia terhebat pertama yang tidak pernah dilahirkan dari rahim ibu. Berarti sangat hebat si Adam ini. Karena dia langsung diciptakan oleh Allah dari debu tanah dengan tangannya. Kalah. Saya manusia keberapa? Saya dari keturunan Manurung, saya itu keturunan yang ke-15. 1, 2, 3 Raja Manurung, 2, 3 lahir. Saya 15, anak-anak saya berarti 16. Orang Batak itu ada silsilahnya, enggak hilang. Sampai hari ini. Nanti anaknya dia, anaknya anak saya 17 gitu. Ada silsilahnya semua, ada tersimpan semua. Orang pertama saja dikalahkan sama dia. Apalagi kita nomor 17. Halo? Sadar sekarang? Dia ada. Saya buktikan lagi. Setelah dia berhasil menggagalkan Adam dan Hawa, lalu dia masuk di dalam sebuah keluarga. Adam dan Hawa ini melahirkan anak. Dia masuk di dalam keluarga itu. Dan dia berhasil mempengaruhi Kain. Kainlah pembunuh pertama di dunia. Pembunuh terbesar di dunia bukan bom Hiroshima dan Nagasaki. Yang membunuh puluhan ribu orang. Pembunuh terbesar di dunia adalah Kain. Kenapa Pak Pendeta? Dia membunuh 1/4 manusia. Manusia masih 4 kan? Adam, Hawa, Kain dan Adam membunuh 1/4. Dari 4 jadi 3. Loh, kalian kok bingung sih? Bom Hiroshima dan Nagasaki membunuh 30.000 orang. Padahal manusia sudah 1 miliar. Sedikit kan? Lah ini 4 orang manusia mati 1, keroso. Iblis berhasil. Saya ingin kasih tahu bahwa dia berprestasi. Kamu prestasimu apa sih di sekolah? Kok sok-sok hebat? Apa prestasi kita melayani Tuhan di gereja? Apa prestasi kita di perusahaan? Kok kita merasa kuat? Ini lawanmu. Dia berhasil merusak satu keluarga dan pembunuhan terjadi. Dia tidak berhenti. Dia pergi ke Sodom dan Gomora yang tadinya seperti taman Tuhan, seperti Zoar, dari Zoar sampai ke Mesir. Indah, begitu indah sekali lembah itu, lembah Yordan itu. Tapi iblis masuk di sana lewat dosa seks. Namanya sodomi, lesbi, homoseks. Masuk di sana. Siapa kita? Saya mau tanya kepada saudara, jangan anggap aneh saya, tapi saya lebih baik belak-belakan. Siapa di sini yang tidak punya kelamin? Agak lain kan? Betul? Dia berhasil menyerang identitas. Identitas manusia yang adalah laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi dengan hawa nafsu yang menggila pada waktu itu. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, manusia dengan hewan. Begitu menjijikkan. Jangan merasa hebat kita. Santai aja Pak Pendeta. Apa mataku ini sudah disucikan oleh darah Yesus. Amin. Kalau pendeta langsung cepat. Amin. Tapi bukan berarti untuk kamu hidup tidak waspada. Menjadi ngawur. Ingat baik-baik. Sodom dan Gomora ditaklukkan oleh dia. Belum selesai. Kemudian manusia Nimrod. Dengan penuh kebanggaannya waktu itu teknologi. Kalau sekarang ini saya sebutkan teknologi pada waktu itu sudah 4.0. Teknologinya Nimrod, Menara Babel, itu luar biasa ilmunya.
Waktu itu tingkat ilmu pengetahuan pada zaman Nimrod lah yang paling tinggi di zaman itu. Kenapa? Karena mereka sudah berhasil membangun gedung pencakar langit. Padahal belum ada semen, belum ada batu bata, belum ada ini apa ini? Yang gini-gini. Kren-kren itu loh, kren penarik. Belum ada forklift, belum ada yang lain-lain. Mereka sudah berhasil membangun menara itu walaupun gagal. Digagalkan oleh Allah. Tetapi dia sudah masuk di ilmu pengetahuan. Perhatikan. Iblis yang kita bilang tidak ada itu sudah merasuk dan masuk di teknologi, di ilmu pengetahuan dan menghancurkan generasi. Jangan anggap sepele dengan teknologi. Nimrod menjadi orang yang sangat sombong ketika dia sudah berhasil membuat batu bata, membuat tergala-gala menjadi semennya, dan mereka membangun menara. Dia bilang apa? Kita harus sampai ke langit. Bayangkan. Sekarang ini gedung pencakar langit yang tertinggi itu masih Burj Khalifa yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab. Itu kalau tidak salah 800. Di China mau dibangun 1300 meter. Ini mereka bilang apa? Sampai ke langit. Sampai ketemu Tuhan kita. Coba sini Nimrod itu, saya bilang dulu kalau berhasil diperiksa teknologi waktu itu ya, saya bilang itu hebat sekali itu. Yang sekarang ini kalah. Kita baru berhasil membangun 1000 meter ke atas. Nimrod dengan kemampuannya dan bahasa yang masih satu waktu itu, saya juga nggak ngerti bagaimana caranya dia. Di sanalah iblis masuk dalam ilmu pengetahuan, dalam teknologi, menghantui dan merusak anak-anak Tuhan. Sehingga ketika engkau sudah jadi sarjana, ketika engkau sudah menjadi doktor, engkau menjadi profesor, engkau menjadi orang kaya, apa yang disebutkan, dikalimatkan orang-orang ini? There is no God. Tidak ada Tuhan. Kesaksian astronot dari Rusia, ketika dia ditanya mengenai Tuhan, jawabannya dia begini, aku sudah bolak-balik dari bumi ke bulan. Kalau nggak salah kurang lebih 7 kali saya bolak-balik dari bumi ke bulan. Dia bilang apa? Aku tidak pernah melihat ada Tuhan. Ilmu pengetahuan, teknologi bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Dan jangan dikira itu bukan pengaruh dari kuasa kegelapan. Lalu kemudian dia datang kepada keluarga Abram, Ishak dan Ismail dan Ishak. Dia masuk di sana. Lewat Ismail dia masuk. Apa yang dilakukan Ismail yang sudah remaja? Ismail ini anaknya Hagar dari Abram. Kecelakaan yang pernah terjadi dalam hidup Abram adalah menuruti nasihat istrinya. Menikahi Hagar dan lahirlah Ismail. Ismail kira-kira sudah usia 14 tahun. Lahirlah Ishak. Anak perjanjian itu. Ini gambaran dua kehidupan. Ini anak-anak daging, anak-anak si jahat. Ini anak-anak Allah. Alkitab menyebutnya begitu. Apa yang dilakukan oleh ini? Apa yang dilakukan oleh anak ini terhadap Ishak? Sarah melihat Ismail selalu membuli adiknya. Bahkan ada penafsir yang mengatakan dari bahasa Ibrani, mohon maaf, dia sering colek-colek kelamin dari adiknya itu. Menghina, itulah kerjaannya. Dan Alkitab mengatakan keturunanmu akan seperti keledai liar, akan selalu membuat masalah dan rusuh, ingin berkelahi dengan saudaramu, keturunannya Ishak ini. Kalian sudah tahu apa yang terjadi sekarang di daerah Timur Tengah. Masuk dia di segala lini. Terus berkembang, lalu kemudian dia masuk di zaman Israel, dia masuk dalam dirinya Firaun yang menguasai bumi saat itu. Lalu kemudian dia masuk juga di dalam sihir-sihir dewa-dewa Baal di perjanjian lama. Kemudian di zamannya Yesus, dia mencoba Yesus 3 kali. Siapa kita? Kita bukan dari surga, kita bukan anak Allah, kita orang berdosa, bangsa kafir. Yesus sendiri yang hari ini kita sembah, kita agungkan sebagai Allah, itu pun tidak luput, saudara. Tidak luput.
3 kali dicobai, hanya Yesus menang. Disinilah manusia pernah membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa iblis Lucifer tadi. Ya Yesus Kristus ini. Telak saudara, 3-0. Iblis dikalahkan pada waktu itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dia belum berhenti. Di dalam Kisah Rasul pasal 9, dia hadir pada dukun-dukun yang ada di Efesus, dukun-dukun yang ada di Timur Tengah, dukun-dukun yang ada di Jawa, dukun-dukun yang ada di Danau Toba di Sumatera, dukun-dukun yang ada di seluruh dunia. Sampai hari ini masih ada dan tetap eksis. Inilah fakta saudara. Ketika saya memaparkan ini semua supaya kita melek dulu. Kita terbuka, ya Tuhan, ternyata ini perang terbuka. Peperangan kita ternyata bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita ternyata bukan melawan bangsa ini, bukan melawan saudaraku si ini, si itu. Ternyata ini semua bukan lawanku. Yang menjadi permusuhan dan lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara. Roh-roh yang menguasai pemerintah-pemerintah. Inilah musuh kita. Kita harus terbuka. Kita harus sadar itu. Kita para pendeta, saudara yang mendengar khotbah ini, para hamba-hamba Tuhan yang mendengar khotbah ini, kita harus terbuka dan sadar bahwa musuh terberat kita bukan ekonomi. Musuh terberat kita bukan bagaimana melayani jemaat. Alkitab saya mengatakan bahwa musuh kita bukan masalah darah dan daging. Tetapi kita melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di udara dan roh-roh jahat. Karena apa? Lucifer ketika dia dilempar oleh Allah yang tadi Yesaya pasal 14, ketika dia dilempar ekornya, dia kan naga, berbentuk naga setelah dikutuk oleh Allah. Dia menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, itu maksudnya malaikat-malaikat pengikutnya. Ada sepertiga bintang-bintang, malaikat-malaikat pasukannya Lucifer itu dibawa. Jadi iblis semua. Dan sekarang ada di bumi ini. Di Jawa dia disebut orang penguasa pantai tertentu. Di gunung orang menyebutkan penguasa Gunung Merapi. Di Danau Toba orang menyebut Namula jadi Nabolon. Di daerah Sulawesi mereka ngomong begini, di Papua ngomong begini. Roh-roh iblis ini semua menyamar sesuai dengan budaya. Karena dia tukang jiplak nomor 1. Dia suka meniru. Salib Kristus nanti seperti ini, dia bikin salibnya ke bawah. Dia tiru. Allah Tritunggal, dia tiru. Trio kwek-kwek. Saya tidak mau menyebut iblis Tritunggal ya. Allah Tritunggal dia bikin juga trio. Setan, nabi palsu, dan antikris. Dia tiru. Dia selalu niru. Yesus katakan seperti lalang dan gandum. Kadangkala kita sulit mengantisipasi siapa sebenarnya pengikut Kristus, siapa ini pengikut setan. Yesus katakan jangan dicabut, lalang dan gandumnya jangan dicabut, biar tumbuh bersama-sama. Maksudnya apa? Tested by the time. Diuji oleh waktu. Akan kelihatan mana yang Yudas nanti akan seperti ditampi dia. Mana yang berbobot, mana yang anak Tuhan akan tinggal tetap, mana yang Yudas akan keluar sendiri. Ini dia. Maka tidak kaget kita. Di dunia kependetaan kami tidak kaget. Tiba-tiba ada pendeta meninggalkan Yesus, tiba-tiba pendeta ganti topi dan sebagainya. Tidak kaget, karena apa? Diuji oleh waktu. Di jemaat juga begitu, diuji oleh waktu. Inilah fakta, sederetan fakta-fakta ini ingin saya simpulkan. Betul iblis dan antek-anteknya itu berkuasa, tapi saya mau katakan bahwa dia tidak maha kuasa. Amin. Sejarah juga sudah membuktikan iblis yang tadi saya sebut berkuasa itu dikalahkan selalu oleh Allah. Dia boleh mengganggu Adam dan Hawa. Dia bisa merusak nikah. Dia bisa mengganggu hubungan keluarga.
Tetapi ingat baik-baik. Ketika Tuhan menyuruh pergi, mata-matailah negeri itu. Untuk apa? Supaya bangsa Israel sadar, aku lebih besar dari masalahmu. Aku lebih hebat dari persoalan yang ada di sana. Silahkan kamu lihat pasal 14 ayat yang ke-9. Tujuannya ini. Ayat yang ke-9 tolong bacakan yang keras Kak Nelson. Yesaya. Nah, Bilangan 14 ayat yang ke-9. Bilangan 14 ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, Iya. dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Terus Sebab mereka akan kita telan habis. garis bawahi ya, mereka akan kita telan habis. Sampai digunakan istilah konsumsi. Mereka akan kita telan habis. Garis bawahi dulu, nanti saya jelaskan terus. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Garis bawahi lagi, yang melindungi mereka. Siapa yang melindungi mereka? Lucifer DKK, iblis dan kawan-kawannya. Yang dilihat oleh bangsa Israel, orang-orang kaum enak namanya. Orang tinggi besar. Tetapi sesungguhnya bukan orang yang tinggi yang membuat mereka takut. Ada kekuatan di baliknya. Tapi Tuhan katakan sudah pergi. Terus? Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara perhatikan ini. Keraguan kita kepada Allah, inilah yang sedang ditawarkan oleh kuasa kegelapan itu. Supaya kita ragu-ragu. Supaya kita bimbang. Karena tujuan dari masalah, tujuan dari iblis hanya satu. Supaya kita memberontak. Ayat yang ke-9. Jangan kamu memberontak kepada Tuhan. Tujuannya hanya itu. Bagaimana supaya jemaat meninggalkan Tuhan? Tujuannya hanya satu. Dia akan berhasil merusak nikahmu kalau engkau sampai meninggalkan Tuhan. Dia akan tertawa setengah mati. Tuhan membuktikan di sini. Jangan takut, jangan memberontak. Kenapa? Karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Kalau ada bahasa Inggris, bagus sekali ditampilkan ya. Kalau ada bahasa Inggris itu bagus kalau ditampilkan. Karena yang dimaksudkan di sana, yang melindungi mereka di sana itu adalah pertahanan mereka. Ada ya? Ya, ini perhatikan saudara. Karena pertahanan mereka, karena sumber kekuatan mereka sudah meninggalkan mereka. Jadi gini kronologinya saudara. Betul di tanah Kanaan itu banyak bangsa-bangsa yang kuat. Tetapi kekuatan mereka itu sebenarnya adalah karena bangsa ini, negara ini menjadi sarangnya tempat iblis berkarya waktu itu. Jadi iblis itu punya teritorial ya. Dia punya daerah di mana dia menguasai. Jadi sarangnya dia gitu ya. Ya di daerah Kanaan itu pada waktu itu. Betul. Tapi begitu Allah sudah punya rencana bahwa tanah Kanaan akan diserahkan kepada bangsa Israel. Itu semua harus pergi. Kuasa kegelapan sudah tahu Allah mau masuk, kita harus keluar. Bangsa Israel 10 pengintai melihat, waduh mereka kuat-kuat. Tapi Yosua dan Kaleb, betul mereka tinggi-tinggi, orangnya besar, kota-kotanya berkubu. Tapi yang melindunginya, ini penting. Tapi kekuatan yang mereka punya sudah pergi. Siapa yang nyuruh pergi? Saya mau tanya, yang nyuruh pergi lebih berkuasa daripada yang disuruh pergi? Atau yang disuruh pergi lebih berkuasa dari yang menyuruh pergi? Yang nyuruh pergi pasti lebih berkuasa. Kenapa? Karena iblis itu bagaimanapun juga adalah ciptaan Allah, malaikat dia. Kalau dia bilang fair, Lucifer maksudnya, fair, pergi. Ya pergi iblis yang cari tempat lain, karena ini mau jadi tempatnya anak-anakku di sini. Saudara perhatikan semudah itu. Sesimpel itu. Itu sebabnya jangan kamu takut. Kenapa? Otoritas yang dimiliki oleh iblis itu ada di bawah kuasa Tuhan, itu loh.
kuasa yang dimiliki oleh iblis, dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin dari Tuhan. Sudah diperintahkan pergi. Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-35, ini sebuah kisah yang pernah dikerjakan oleh Musa. Kalau Allah bangkit, maka berseraklah musuhnya. Ini harus jadi pelajaran bagi kita. Bilangan 10 ayat 35, tolong dibaca. Apabila tabut itu berangkat, Iya, berkatalah Musa, iya. bangkitlah Bangkitlah Tuhan. Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari Iya, hadapanmu. bangkitlah Tuhan. Ini yang jadi pertanyaan. Kalau kita menghadapi masalah yang kita lihat besar, pernah enggak kekuatan yang lebih besar ini kita bangkitkan? Itu loh. Come on, ayo. Ketika keluarga kita menghadapi masalah, tidak dilarang kamu bilang masalahku besar. Oke, besar. Penyakit yang kuhadapi besar. Oke, besar. Masalah ekonomiku sangat terpuruk, besar sekali. Oke. Pertanyaannya, pernahkah kita berkata begini? Bangkitlah Tuhan. Karena aku percaya ketika engkau bangkit, berseraklah musuhnya. Amin saudara. Ini yang harus kita lakukan. Bukan membesar-besarkan masalahnya. Bukan menggede-gedekan persoalannya. Tetapi bagaimana kita meninggikan Allah. Ketika pernikahan kita ada masalah, pernah enggak berteriak? Bangkitlah Tuhan. Belalah pernikahanku. Ketika kita menghadapi masalah ekonomi, pernah enggak? Bangkitlah Tuhan, belalah orang-orang tua ketika engkau mengalami lemah. Bangkitlah Tuhan, jadilah kekuatan bagiku. Ternyata Allah mengizinkan mereka melihat itu semua di tanah Kanaan. Ada satu yang Tuhan ingin rubah. Apa itu? Mental. Semua bilang mental, dua ya? Mental. Kenapa? Karena kita sering kena Iya, kita sering kena mental. Begitu kita hadapi masalah, langsung kena mental. Begitu manusia sudah kena mental, apa yang terjadi? Down, iya betul. Setuju ya adik-adik yang kalau sudah kena mental gitu, mau wawancara, mau menghadapi skripsi sidang, udah kena mental dulu langsung down. Itu sebabnya kalimat ini perlu. Dalam bahasa Inggris tadi tolong dibacakan ulang. Bahasa Inggris bilangan pasal 14 ayat yang ke-9 tadi, tunjukin bahasa Inggris saja. Yosua dan Kaleb mengatakan kita akan menelan mereka. Tuh, tapi bahasa Inggris lebih pas. Lanjut, ayat yang ke-10 ya. Oh ini betul, ya angka 9 Bu, betul. Nah perhatikan, only rebel not you, kamu jangan melawan Allah, against the Lord, neither fear you the people of the land, for karena mereka, for they are bread. Apa saudara? Orang-orang yang kamu lihat besar, orang-orang yang kamu lihat hebat, orang-orang yang kamu lihat berkuasa itu, kita orang Kristen harus memandangnya sebagai apa? Loh bukan saya yang ngomong. Ini firman Allah yang benar ini. Firman Allah mengatakan apa saudara? Because for they are bread for us. Karena mereka itu adalah roti, makanan. Paham enggak? Masalah itu adalah sebuah sumber Nah ini yang tidak dipahami oleh anak Tuhan. Seringkali mental kita begitu sudah kena masalahku besar, pergumulanku besar, down. Yang tadinya tidak sakit tulang, tiba-tiba sakit tulang. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu udah pasti itu sudah hukumnya. Ilmu psikologi bilang begitu, ilmu rohani bilang begitu. Jadi betul.
Tapi firman Allah pagi hari ini mengatakan kepada kita, masalah yang kamu lihat besar itu betul, tapi Allahmu lebih besar dari itu. Sehingga kamu melihat masalah itu menjadi sumber kekuatan. Amin. Dan tidak ada memang manusia di dunia ini yang seperti sekarang saudara bisa tegak duduk, berdiri dan berlari, berjalan kalau tidak pernah terjatuh. Betul? Saudara tidak mungkin pernah bisa berdiri dan berlari kalau engkau tidak pernah belajar merangkak. Tidak ada seorang pelaut di dunia ini, pelaut yang hebat, kalau tidak pernah menghadapi badai. Setuju enggak? Tidak akan pernah dikenakan topi kapten di kepalamu kalau kamu pelaut. Tidak akan pernah disematkan pangkat, disematkan baretmu sebagai seorang TNI Angkatan Laut atau seorang pelaut kalau tidak pernah menghadapi badai. Bahkan kadangkala instrukturnya sengaja membuat badai, sengaja membawa kita ke tengah badai, sengaja menggiring kita ke tengah persoalan. Untuk apa? Our daily bread. Supaya kita memiliki kekuatan. Kaleb dan Yosua mengatakan, mereka itu akan kita lahap habis. Kenapa kalimat ini muncul? Karena sudah ada kalimat tandingan yang disampaikan oleh 10 orang. 2 orang ngomong musuh itu roti, makanan bagi kita. Tapi yang 10 mengatakan lain. Bilangan pasal 13 ayat 32. Bilangan pasal 13 ayat 32 dan 33. Tolong bacakan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Iya, terus? Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Oh ini, mereka itu memakan orang. Yosua dan Kaleb bilang, mereka yang kita makan. Ini paradigma saudara, berarti ini sikap. Ini namanya perspektif menghadapi masalah. 10 orang mengatakan, kita dimakan. Mereka pemakan orang. 2 orang mengatakan, mereka yang kita makan. Ini perspektif loh. Ini bukan masalah gede atau besar masalahnya. Bagaimana kamu menyikapinya rupanya? Yang 10 orang bilang, wah orang di sana itu makan penduduknya. Padahal enggak. Ini namanya membesar-besarkan masalah. Jadi masalah sesungguhnya yang terbesar di dalam hidup kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Ternyata persoalan itu adalah sahabat. Ternyata pergumulan itu adalah teman yang membuat kita menjadi kuat dan semakin kuat. Burung Raja Wali akan terus makin terbang tinggi kalau badai menghampirinya. Bahkan sengaja burung Raja Wali mencari angin yang kuat. Untuk apa? Dia terus mengembangkan sayapnya supaya tidak terlalu lelah. Kalau tidak ada badai maka dia sering begini, capek. Dia yang akan mengepak. Tetapi burung Raja Wali justru menggunakan energi masalah, energi badai menjadi kekuatannya. Dia tidak pernah mengepak sayapnya, gini aja. Dimainkan aja badai itu. Jadi kekuatan, jadi makin tinggi, jadi makin indah. Ini perspektif. Ini sudut pandang. Ini cara kita memahami. 10 orang mengatakan kita akan dimakan semuanya. Terus, dan semua orang? Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 1 ayat 33. Beginilah akibatnya kalau kita melihat masalah begitu besar. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Ya. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Baca semua. 2 ya. Dan kami lihat diri kami seperti sekali belalang. lagi 2 ya. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Terus. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Coba. Seraksasa-raksasanya orang waktu itu. Kamu memposisikan dirimu seperti belalang. Saya tanya dulu ya, belalang sak gede-gede nih piro? Sak gede-gede, sak besar-besarnya belalang seberapa? Coba tunjukin ke saya. Sejempol ya, sak besar-besarnya belalang segini. Coba bandingkan. Ini bukan manusia raksasa saya ya, coba bikin. Ini belalang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa belalang baru 1 orang?
Satu tubuh saya penuh. Berapa? Belalang. 1000 belalang dibanding satu. Begitulah mereka melihat dirinya. Musuh itu 1000 kali lebih kuat. Aku kecil sekali, sangat lemah. Itu masalah. Jadi masalahnya itu sebenarnya bukan masalah musuh itu masih ada, masih kuat atau tidak. Karena yang melindungi mereka sudah pergi. Di mana Allah hadir, iblis nggak boleh ikut-ikut di sana. Titik. Ketika kamu anak Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, ada musuh. Tapi kalau kamu berjalan dengan Tuhan, berseraklah musuhnya. Tapi yang 10 orang mengatakan, kami melihat diri kami seperti belalang. Kan ini lebay bahasa sekarang. Mbok bilang gitu loh, kami melihat diri kami seperti tuyul, masih lumayan. Itu pun enggak boleh. Ini belalang coba. Ngeri kali. Mbok kambing gitu loh. Mbok domba gitu ya, atau ayam jago gitu ya. Ini belalang. Belalang yang kita injek begini mati. Begitulah kekuatan kita. Mereka tidak pernah melihat dan tidak mau mengakui betapa besarnya Allah dalam hidupnya. Kita harus jujur. Ternyata musuh yang terbesar dari kita adalah diri kita, saudara. Saya bukan orang yang pesimis yang melawan aliran-aliran psikologi yang mengatakan diri kita adalah Allah. Kita punya kekuatan, semangat. Yes, kita mampu, kita hebat, kita kuat. Saya tidak bermaksud untuk melawan itu. Tapi sesungguhnya jangan selalu menyalahkan setan, itu maksud saya. Ada masalah, gara-gara setan protes nanti ke surga. What going on? Apa yang terjadi di bumi ini? Jemaat di Sedati itu ada masalah, yang disalahkan setan. Dipecat dari sekolah, setan. Diberhentikan dari pekerjaan, setan. Kita tidak pernah lihat diri kita. Ternyata potensi yang paling besar untuk mengalahkan kita, masalahnya itu adalah diri kita. Itu sebabnya kitab Amsal pasal 4 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik, dan seterusnya, dan seterusnya. The power of word, kekuatan dari kata-kata kita itu penting. Aku tidak mampu, ya maka kamu tidak mampu. Tapi kalau kita bilang, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan, bangkitlah Tuhan, maka musuh akan berserak. Bangsa Israel tidak pernah mengakui, jangankan melawan orang yang ada di tanah Kanaan. Anaknya Firaun, seluruh anak sulung di Mesir mati dibikin sama Tuhan. Milih-milih lagi malaikat pengambil nyawanya itu. Masuk ke dalam rumah yang tidak ada tanda darah. Cerdas sekali teknologinya Tuhan itu mencabut nyawa. Dilihat ada tanda darah. Wah, ini rumahnya Miguel ini. Jangan, anak Tuhan. Pak Santo, Pak Yefta, enggak. Coba saudara perhatikan. Tuhan sudah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Ketemu Laut Merah. Di belakang Firaun mengejar, di depan ada Laut Merah. Simple. Semua sudah ketakutan, semua sudah teriak-teriak. Tuhan bilang, Musa, angkat tongkatmu. Diangkat tongkatnya. Laut terbelah. Coba. Ini hanya menghadapi tanah Kanaan. Perkataan dari 10 orang, ini bahayanya saudara. Perkataan yang melemahkan ini justru jadi racun yang berbahaya bagi keluarga kita. Bagi jemaat. Ayat yang terakhir. Pasal yang ke-13. Kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-14, maafkan.
pasal 14 ayat 1 sampai ayat 2. Kita baca sama-sama sambil pemain musik tampil ke depan, siapkan diri. Bilangan pasal 14 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. 2, ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Ya. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati tanah Mesir atau di padang gurun ini. 2 juta masyarakat Israel dibuat berteriak dan menangis gara-gara kalimat dari 10 orang. Gara-gara kalimat dari 10 orang. 2 juta umat menangis. Tidak bisa saya bayangkan kalau pendeta berkhotbah. Saudara, jangan percaya lagi kepada Tuhan, kalian pasti mati. Maka semua jemaat akan pulang dengan kesedihan. Kalau seorang suami mengatakan ke istrinya, udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan, istri dan anak-anaknya akan rubuh. Maka kalimat kita jaga. Kata-kata kita jaga. Biarlah kata-kata yang kita ucapkan hari-hari ini adalah kata-kata iman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Lagu yang pertama. Yesus terindah. Kita tundukkan kepala, kita bersyukur. Bapa, kami bersyukur cukup waktu kami pakai untuk mendengar firman-Mu yang membutuhkan sedikit pikiran energi bagi kami mendengarnya. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami. Engkau lebih besar dari segala perkara. Engkau lebih kuat dari segala persoalan. Maka iman kamilah yang harus dinaikkan, dikuatkan hari-hari ini. Agar kami melihat Allah yang besar. Pergumulan kami kecil di hadapan Tuhan. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Amin. Karya-Mu indah bagiku. Karya-Mu indah bagiku. Kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hati kami. Ku membawa hatiku. Ya Tuhan. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku Tuhan. Ku membawa hidupku. Haleluya. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Mari jemaat kita ambil waktu beberapa menit Yesus, untuk minta Tuhan perbaiki cara pandangku terhadap masalah. Tuhan perbaiki cara pandangku terhadap pergumulan. Engkau lebih besar dari semuanya. Ini kami haleluya. dengan syukurku Amin. kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Padamu indah
kita berdiri bersama-sama katakan, ku membawa hatiku. Haleluya. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Katakan jemaat, ku bawa hidupku. Membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku Kami percaya kepadamu Tuhan. Tambahkanlah iman kami kepadamu. membawa hidupku. Haleluya. Jika engkau ada persoalan, ada pergumulan, tinggikanlah Tuhan. Tinggikanlah Tuhan. Besarkanlah Tuhanmu. Kau terindah, selamanya ku Lagi jemaat, ku membawa hatiku. Bapak Penatua, Bapak Pendeta Muda Gunadi akan berdoa. Terima kasih ya Allah. hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus, hanya Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini penyembahan kami. Kamu berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami bagaimana Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan, terima kasih bahwa kekuatan kami, kemenangan Tuhan telah menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami tetap kuat teguh dalam menghadapi segala pergumulan hidup kami Bapa. Tuhanlah yang beserta dengan kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk bisa tetap percaya kepada Engkau. Biarlah firman-Mu yang menolong setiap kami Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami Bapa. Kau berkati Bapa dalam setiap pelayanannya Tuhan, bersama dengan keluarga dan juga anak-anaknya Bapa. Tuhan yang menolong Bapa. Dan kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kami kuat, kami mampu, kami bisa menghadapi segala tantangan kehidupan kami Bapa. Kami percaya lewat firman-Mu itu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Amin, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita naikkan pujian segala puji syukur.
petugas, saya persilakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Mohon waktunya sebentar mendengarkan pengumuman bagi kita. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini jam 6 sore juga. Kemudian hari Minggu kita ibadah minggu seperti sekarang ini jam 8 pagi. Dan jam 10 akan ada ibadah sekolah minggu. Kemudian kembali kami informasikan terkait Natal kita yang akan kita laksanakan pada tanggal 15 Desember mendatang. Tahun ini maksudnya ya. Dan itu ada over recruitment untuk para pelayan-pelayan Tuhan ya. Untuk singer kami membutuhkan 2 orang laki-laki, transportasi 2 orang laki-laki yang sudah punya SIM. Untuk aser penerima tamu dibutuhkan 8 orang dan untuk tim acara dibutuhkan 2 orang. Jadi silakan mendaftar bagi yang rindu untuk melayani di perayaan Natal supaya bisa dilatih dan di briefing bagaimana pelaksananya ya. Ini akan terbuka sampai kapan? Sampai dengan awal Awal Oktober, Oktober, tanggal minggu pertama. Ya, minggu pertama Oktober akan tanggal 6 Oktober ya. Jadi silakan. Ini terbuka untuk semua termasuk anak-anak politeknik ya, terbuka. Nanti jangan bingung gimana latihannya, nanti akan diatur. Kita akan menyesuaikan dengan jadwal kalian dan juga dengan peraturan di sekolah juga kita akan menyesuaikan dengan itu. Jadi bagaimana teknisnya nggak usah dipikirkan, mendaftar aja, nanti kita akan atur bagaimana teknisnya supaya bisa ikut latihan atau persiapan untuk hal ini ya. Kemudian kami juga perlu melaporkan dana yang sudah terkumpul pada hari ini dengan hari ini yang berupa uang adalah sekitar Rp2.350.000 ya, puji Tuhan. Tepuk tangan dong. Dan ada juga persembahan berupa natura. Itu natura maksudnya bukan uang yang diberikan tapi berupa barang dari Oma Nani untuk door prize ya, sudah diserahkan kepada gereja. Dan kemudian dari keluarga Dean juga berupa natura senilai 1.500.000 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berkorban, aku mau ngasih air minum mungkin maksudnya mineral air bisa juga disumbangkan. Jadi bukan harus mesti uang ya. Pokoknya apa kebutuhannya nanti tanya aja panitia, tanya kepada Ibu Ros atau panitia yang lain. Apa kebutuhannya, apa yang saya butuhkan. Untuk door prize masih terbuka juga karena kita menyiapkan door prize sekitar berapa pieces?
20-an ya. Jadi lebih kurang 20-an dan ini belum, masih ada kekurangannya. Mungkin saudara punya sesuatu yang di rumah ya, atau Anda bisa berkarya sendiri untuk bisa dibagikan. Door prize juga terbuka. Dan juga terbuka bagi Bapak Saudara yang ini menyumbangkan berupa souvenir juga ya. Jadi silahkan, ini bisa terbuka, bukan harus ngasih uang yang harus dikelola panitia, enggak. Atau untuk kue-kue juga terbuka ya. Jadi silahkan, bisa berupa natura yang Anda sendiri yang sudah mempersiapkannya untuk perayaan Natal kita nanti pada tanggal 15 Desember ini. Ini tidak tinggal beberapa bulan lagi, kita perlu mempersiapkan dan mohon doanya. Tolong didoakan ya untuk pembicara, belum kita tentukan ya, Oktober akan kita tentukan ya. Dan kita doakan untuk semua panitia supaya bisa bekerja sama dengan baik, karena bukan mudah juga mekanisme Natal seperti ini, butuh fokus ya supaya bisa mempersiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Jika ada pengumuman lain akan kami informasikan di grup gereja kita. Tuhan memberkati. Siapa? Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang menganugerahkan kami kesempatan hari ini untuk datang kepadamu, untuk bersyukur, untuk mengingat merayakan kasih-Mu. Tak henti-hentinya Tuhan kami memohon kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam perjalanan kami dalam hari-hari yang akan datang. Kiranya kuasa dan kekuatan daripada Engkau yang semakin nyata di dalam setiap kelemahan, dalam setiap keterbatasan kami. Untuk itu Tuhan, pertama kami membawa ke dalam tangan-Mu gembala sidang, penatua dan seluruh pelayan-Mu yang sudah Engkau tetapkan, Engkau pilih melayani di tempat ini. Tentunya kalau bukan anugerah Tuhan dan tanpa kasih karunia yang menopang kami tidak mampu Tuhan. Teruslah Engkau yang menopang hidup kami, menambahkan kesetiaan, menambahkan iman di dalam hati kami, menambahkan pengetahuan untuk akal budi kami akan Engkau, sehingga cinta kami di dalam melayani Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik, kami memberikan segalanya yang bisa kami berikan. Seluruh talenta kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Engkau boleh memakai menjadi sarana anugerah-Mu, untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa, untuk kami boleh memberitakan dan membagikan kasih-Mu bagi semua orang, bagi seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tolong kami Tuhan, tolong kami, baharui hidup kami, sehingga hidup kami juga, pelayan-pelayan-Mu, hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus dan berkorban seperti Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang kami layani di tempat ini, dari yang anak sekolah minggu, pemuda dan juga yang lanjut usia. Juga kasih karunia-Mu Tuhan, kami mohonkan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, menguatkan mereka dan menambahkan kesetiaan dalam hati mereka dalam mengiring Engkau. Kiranya anugerah-Mu itulah yang mempesona dan salib Kristus itulah yang senantiasa menjadi sanjungan oleh jemaat-Mu. Ubahkan seluruh sidang jemaat-Mu juga Tuhan, sehingga seluruh sidang jemaat-Mu tanpa terkecuali boleh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Baik dalam ibadah-ibadah yang kami kerjakan, dalam satu minggu melalui ibadah doa, melalui ibadah PA dan melalui ibadah raya ini, Engkau yang turut campur tangan dalam hidup kami, memberkati kami Tuhan semuanya. Bagi yang lemah, bagi yang sedang sakit, bagi yang ada dalam pergumulan ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir bagi sidang jemaat-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami semua, Engkau menolong dan Engkau menyembuhkan sakit kami, dan Engkau menjawab seluruh pergumulan kami. Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi oleh pribadi-Mu yang agung, dipenuhi oleh cinta-Mu yang besar, dipenuhi oleh kuasa dan keyakinan akan Engkau. Biarlah kami semakin percaya dan bertumbuh ke arah Kristus saja. Kami berdoa juga untuk adik kami Clarissa yang minggu ini akan menghadapi ujian praktek. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Clarissa.
berilah kekuatan, hikmat, dan kiranya melalui proses ini, Clarissa juga boleh dekat kepada Tuhan dan percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Mampukan Clarissa melewati segala sesuatunya, bahkan hari-hari yang akan datang di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang lain, Clara dan juga Audi yang sedang mengikuti ospek di kampus mereka masing-masing. Tuhan, mohonlah perlindungan-Mu untuk adik-adik kami ini, dan kiranya juga mereka senantiasa boleh menjadi berkat dan berhasil di dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan perayaan Natal kami nanti di tanggal 15 Desember. Banyak hal yang sedang kami persiapkan di dalamnya ya Tuhan. Tapi kami bersyukur jika sejauh ini Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah menggerakkan setiap hati umat-Mu untuk mengumpulkan, bahkan untuk memberi dengan kasih dan penuh ketulusan dalam mempersiapkan Natal ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mempunyai segala sesuatunya. Taruhlah belas kasihan dalam hati kami, taruhlah hati yang penuh dengan iman kepadamu dan rela berkorban kepadamu Tuhan. Sehingga Natal ini kami boleh kerjakan secara bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk hamba Tuhan yang akan Engkau utus melayani kami Tuhan di tempat ini. Tolong Tuhan, sampaikan dan berilah firman-Mu, taruh firman-Mu di dalam hati hamba-Mu, sehingga kerinduan seluruh sidang jemaat-Mu dan kerinduan Allah untuk sidang jemaat-Mu boleh sama-sama dikerjakan oleh Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk semua pelayan Natal yang sudah disiapkan, yang sudah ditentukan. Mampukan kami Tuhan, dan berilah kami kekuatan, kesatuan hati untuk merayakan Engkau, untuk merayakan dan memberi kemuliaan dan memberi hormat melalui Natal ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap bidang-bidang yang juga sudah dipilih. Tuhan, Engkau juga yang campur tangan, menguatkan dan memberikan sukacita, sehingga setiap pelayanan ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa membawa ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia ini Tuhan, berkatilah pemimpin kami, bahkan dalam waktu-waktu yang dekat ini, proses peralihan kepemimpinan. Tuhan, berilah damai sejahtera, kuasa-Mu Tuhan, dan damai sejahtera-Mu melimpah untuk bangsa kami. Kiranya tertib oleh karena campur tangan Tuhan. Biarlah setiap pemimpin kami dari daerah sampai bagian-bagian desa dimanapun seluruh Indonesia ini ditolong dan diberikan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Kiranya Injil Kristus yang menyelamatkan itu menjadi pusat satu-satunya pemberitaan dari seluruh hamba-hamba-Mu. Sehingga Kristus semakin dikenal, Kristus semakin disebarkan di seluruh dunia ini Tuhan. Dan banyak jiwa yang dimenangkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami kepadamu. Sendengkanlah telingamu kepada doa-doa dan harapan kami Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas seluruh permohonan kami ini. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang mengasihi kita, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau di setiap jalan, di setiap langkah hidupmu, memberkati apa yang dikerjakan tanganmu. Tuhan membuatnya berhasil oleh karena namanya. Pulanglah dan bawalah berkat ini bersama engkau, bersama keluargamu.
hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa.